Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajma'in. Pada video kali ini saya ingin membahas tugas ASJ, tugas 1 ASJ. Dimana di sini ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan? Yang ketiga, sebutkan 3 contoh sistem operasi jaringan. Ini saya akan coba saya bahas satu-satu. Namun bagi yang belum mengumpulkan tugas ASJ dengan melihat video ini, bukan berarti tidak mengumpulkan ya, tetap mengumpulkan supaya ada nilainya walaupun terlambat ya. Sedikit juga mengenai tugas ASJ, ini agak berbeda dengan tugas pendidikan Al-Quran yang tidak terikat waktu ya. Kalau untuk tugas ASJ ataupun AIJ ini ada terikat waktu ya. Di sini saya sudah menuliskan kriteria penilaian tugas. Jadi ada 5 rambu-rambu nilai, tapi nilainya ya nanti tergantung bobot jawabannya juga ya. Cuman ini rambu-rambunya sekitaran ini lah, maksud saya seperti itu. Ini kriteria ini maksud saya seperti itu. Kalau misalnya tugasnya dikumpulkan di hari penugasan, maka akan berpotensi mendapatkan nilai 89. Nilai dikumpulkan di hari penugasan maksudnya kalau misalnya tugas tersebut keluar tanggal 1 September, dia juga kalian terus ada anak yang mengumpulkan tanggal 1 September juga ya, maka anak tersebut berpotensi untuk mendapatkan nilai 89 ya. Dan seterusnya ya. Dan ini ada keterikatan waktu. Kalau misalnya sudah lewat batas waktu di Teams, tugas di Teams itu nanti ada batas waktunya. Kalau misalnya sudah lewat dari itu, maka nilainya 75. Nilai yang paling bisa didapatkan adalah 75 karena di sini dikumpulkan setelah batas pengumpulannya. Berbeda dengan kalau tugas pendidikan Al-Quran, itu saya lebih mengutamakan bacaan dan hafalannya. Ya, waktunya lebih longgar, cuman harus dikerjakan juga semua tugasnya. Baik, saya langsung ke pertanyaan apa yang dimaksud dengan sistem operasi ya. Kalau kalian searching di Google ya, saya kira banyak pengertian dari sistem operasi, mungkin tidak ada yang keliru. Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini ya, di tugas ASJ ini saya kira sebentar saja ya. Ini paling searching cuman ada 3 pertanyaan, walaupun yang pertanyaan nomor 3 ini ada sebutkan 3 contoh. Jadi ya mudah-mudahan tidak memberatkan. Ini ada beberapa pengertian dan kalau dilihat dari tugas-tugas kalian juga kalian ya mungkin banyak mengutip dari tulisan di internet. Saya kira tidak ada yang betul-betul keliru ya atau salah ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan dengan bahasa saya sendiri ya. Jadi komputer itu terdiri dari hardware dan software ya. Perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu barangnya ya, alatnya. Barangnya atau alatnya yang bisa dipegang. Ada bentuknya, itu hardware. Kemudian ada juga software yang dia maya ya, atau tidak ada bentuknya. Kita nggak bisa memegang ya, bukan dalam bentuk fisik ya, itu software. Nah kemudian hardware barangnya itu supaya bisa digunakan oleh user ya, di sini user saya tulis user atau manusia atau orang ya, itu butuh satu sistem operasi agar hardware ini jalan ya. Mungkin contoh gampangnya ini smartphone ini kalau misalnya nggak ada Androidnya, smartphone ini nggak bisa dipakai. Nah, seperti itulah gambarannya ya. Komputer kalau tidak ada sistem operasinya, maka gimana mau cara makainya ya. Walaupun di sini di fungsi-fungsi smartphone ini ada mikrofon, ada kamera, nggak mungkin kita bisa memakai kamera, memakai mikrofon ataupun sebagainya kalau tidak ada sistem operasinya. Nah, sama halnya dengan
Komputer juga demikian. Komputer atau hardware-nya itu supaya bisa digunakan oleh user atau supaya bisa digunakan oleh manusianya, maka butuh sistem operasi di dalam komputer tersebut agar bisa digunakan, hardware tersebut bisa jalan sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan keinginan dari usernya. Singkat cerita, ini sistem operasi ini sebagai penengah atau jembatan antara hardware dan orang ya, atau user, manusia. Namun dia juga mempunyai fungsi sebagai tempat aplikasi. Seringkali yang digunakan oleh user atau yang digunakan oleh manusia itu tidak sistem operasinya langsung, namun aplikasi yang dipakai. Ya, contohnya kalau dalam smartphone, yang digunakan itu kan aplikasi ya, WhatsApp misalnya contoh. Cuman WhatsApp kan jalan di atas Android. Android itu sistem operasi. Nah, kalau misalnya Androidnya tidak ada, maka WhatsApp tidak bisa dipasang. Ya seperti itu. Cuman yang digunakan oleh user itu seringkali adalah aplikasi atau WhatsApp-nya. User atau orang ini enggak ya memakai Android ya hanya sebagai perantara saja. Intinya yang digunakan tetap aplikasinya. Sama halnya dengan komputer juga demikian. User atau manusia itu memakainya aplikasi ya, Google Chrome ya. Cuman Google Chrome ini harus berjalan di atas sistem operasi. Kemudian sistem operasi ini yang menyambungkan kembali dengan hardware-nya. Contohnya kalau WhatsApp itu ada bisa menggunakan kamera. Kamera itu nanti diatur sama sistem operasi supaya bisa digunakan. Kameranya kan dalam bentuk hardware. Nah, saya rasa demikian contohnya. Kalau di dalam smartphone mungkin pencontohannya lebih mudah ya. Tapi pada prinsipnya smartphone dan komputer itu sama dalam hal penggunaan sistem operasi ya. Contoh-contoh sistem operasi itu kayak Android, Windows, itu sistem operasi. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan ya. Kemudian di sini ada lagi istilah sistem operasi jaringan. Nah, ada perbedaan antara sistem operasi saja dengan sistem operasi jaringan. Di sini saya menuliskan sistem operasi saja, ya tidak ada tambahan jaringan, itu sifatnya personal atau dia hanya mengurusi dirinya sendiri, tidak mengurusi komputer lain atau tidak mengurusi alat lain. Ya seperti Android ini personal ya. Antara HP A dengan HP B ya sama-sama punya Android, tapi tidak saling mengurusi ya. Mereka berjalan sendiri-sendiri, urusan diri sendiri. Nah, berbeda halnya dengan sistem operasi jaringan. Dia mengurusi personal ya, mengurusi dirinya sendiri plus mengelola jaringan atau komputer lain. Ya kalau dalam ya ada peran ganda lah kalau ke dalam kehidupan nyata, contohnya misal Pak RT ya. Pak RT itu selain menjadi kepala keluarga, dia juga ngurusi RT. Nah, seperti itulah. Jadi tugasnya agak ekstra ya. Tetapi untuk sistem operasi jaringan, sebetulnya untuk kepentingan personalnya ini tidak sebanyak kepentingan personal dari sistem operasi biasa. Dia untuk sistem operasi jaringan sebetulnya lebih mengutamakan pengelolaan jaringan atau pengelolaan di komputer lain. Jadi demikian ada perbedaan antara sistem operasi jaringan dengan sistem operasi yang biasa ya. Tapi sistem operasi jaringan ini termasuk sistem operasi. Cuman lebih menekankan fungsi untuk melayani jaringan. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada 4 buah PC A, B, C, D. Yang A, B, dan C ini ada dipasang di sini sistem operasi biasa. Sedangkan yang di D ini dipasang sistem operasi jaringan. Yang A ini hanya ya untuk keperluan A saja. Misalnya di sini ada user ya, ada orang yang menggunakan komputer A ya. Di sini saja ya, tidak mengurusi sampai ke B, tidak mengurusi ke C. Dia sistem operasi itu hanya di komputer itu saja. Kemudian di sini ada PCD yang dia menjembatani antara A, B, C dengan jaringan luar.
Nah, di sini dia mempunyai peran ganda ya. Selain dia sistem operasi sebagai dirinya sendiri, dia juga ngurusin orang lalu lalang kalau misalnya ada kepentingan dari ABC ini ke jaringan luar, dan sebaliknya kalau ada jaringan luar ingin masuk ke dalam A atau ingin masuk ke dalam B dan komputer C, maka melewati D. Dia mempunyai kepentingan yang lain. Nah, maka pada PCD ini bisa dipasang sistem operasi jaringan, atau seringkali pola seperti ini bisa disebut client server ya. Ada server di sini yang mengelola jaringan A, B, C, sedangkan A, B, C ini disebut client. Nah, kira-kira ilustrasinya demikian seperti itu. Sekarang pertanyaan nomor 3, sebutkan 3 contoh sistem operasi jaringan. Di sini saya menuliskan keyword di Google server operating system base ya, atau base operating system for server ya. Google ini kalau dibalik-balik kata-katanya tidak masalah ya. Di sini saya mengambil tulisan dari atau website dari PC Mac yang dipublish 9 Juli 2021 dan saya akses hari ini ya, bulan Agustus 2021. Sebetulnya dalam sistem operasi jaringan itu ada 2 OS ya, 2 OS, 2 ya, sistem operasi bisa kita sebut OS ya, operating system. Seringkali saya nyebutnya demikian. Ada 2 OS sebetulnya yang populer, yaitu yang berbasis Linux dan berbasis Windows. Kalau yang berbasis Windows, yang untuk dipasang di server namanya adalah produknya Windows Server. Sedangkan kalau untuk Linux yang berbasis Linux, kalau misalnya ingin dipasang di server itu macam-macam ya. Linux ini lebih banyak variannya. Kita lihat langsung ke kesimpulannya. Bisa kita terjemahkan dulu, testing. Dan itu maksud saya berbasis Linux atau berbasis Windows ya. Cuman nama operating sistemnya tergantung produk dari masing-masing. Saya langsung ke kesimpulan. Haruskah Anda menggunakan Linux? Haruskah Anda menggunakan Windows Server ya? Tidak ada jawaban yang cocok untuk semua karena keputusan harus didasarkan pada kebutuhan. Singkat cerita, biasanya produk Windows itu berbayar, dan biasanya produk yang berbasis Linux atau OS yang berbasis Linux itu tidak berbayar. Namun ada sistem operasi berbasis Linux yang berbayar juga ada. Cuman seringkali yang berbasis Linux itu tidak berbayar. Jika Anda membuat blog, Anda akan baik-baik saja dengan server berbasis Linux. Bahkan itu mungkin satu-satunya pilihan Anda dengan tingkat hosting web murah. Jika itu cukup baik untuk Facebook dan Google, nah di sini dia mengatakan bahwa server Facebook dan server Google itu juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux ya. Mungkin ke depan kita akan panjang lebar ya, atau ada video khusus tentang membahas Linux. Cuman jawaban dari nomor 3 ini, 3 contoh sistem operasi jaringan ini, yang pertama bisa salah satu dari produk Windows Server misalnya, kemudian 2 sisanya adalah salah satu misalnya produk dari sistem operasi berbasis Linux, contohnya Debian ya. Debian ini salah satu sistem operasi berbasis Linux, dan misalnya Ubuntu. Ini juga berbasis Linux. Kemudian yang untuk berbasis Windows itu ada Microsoft Windows Server 2019 yang terbaru. Ini produknya ya. Tapi saya bilang tadi berbasis Windows. Berbasis Windows itu produknya Windows Server 2019. Sedangkan yang tadi ya, Ubuntu ini berbasis Linux, namanya Ubuntu. Dan Debian ini apa sih namanya?
dasarnya Linux ya, tapi dia menjadi produk yang lain. Baik, demikian untuk menjawab tugas 1 ASJ. Jadi di pelajaran ASJ ini kita akan banyak mempelajari layanan-layanan jaringan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.